karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita muliakan Tuhan dengan semua karya kita hari ini. Dan biarlah itu kita lakukan hanya di dalam firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam Roma pasal 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita keseharian, sangat jamak manusia itu hidup dalam hukum pembalasan. Di dalam hukum Yahudi, Matius 5 ayat 38, ada di sana hukum mereka yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kebiasaan umum, bila hati kita sekali disakiti, maka supaya merasa adil dan puas, kita berusaha menyakiti hati orang yang menyakiti kita 2 kali lipat dari sakit hati yang kita alami. Dengan demikian kita merasa sudah fair dan adil. Demikianlah dalam perjalanan kehidupan kita. Terjadilah kejahatan dibalas kejahatan, dan dendam senantiasa menguasai hati kita. Bahkan ada perkataan merdumu di tanah rara, nanti berdamai di liang kubur. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Firman yang disampaikan Rasul Paulus ini adalah pengulangan dari perkataan Tuhan Yesus yang berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Firman ini berarti kita tidak boleh mendendam, tetapi berusaha hidup damai dengan semua orang, seperti yang difirmankan Tuhan di Rom 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bagaimana caranya kita hidup berdamai dengan semua orang? Di ayat 17 dikatakan dalam Rom 12 ayat 17 itu demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Supaya hidup berdamai dengan semua orang, mari kita mengampuni kesalahannya, tetapi melakukan segala hal-hal yang baik bagi semua orang. Bila demikian, apakah kita harus kalah atau mengalah terhadap kejahatan? Jawabannya jelas, tidak. Kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Kita harus menang. Dan firman Tuhan dalam Rom 12 ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, di bawah terang firman Tuhan hari ini, dipimpin Roh Kudus, mari kita memenangkan kehidupan kita keseharian. Kita kalahkan permusuhan dengan perdamaian. Kita kalahkan kebencian dengan cinta kasih. Kita kalahkan dendam dengan pengampunan. Dan biarlah Tuhan yang berperkara terhadap musuh kita untuk membalaskan kejahatan-kejahatan mereka. Selamat hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.